Ya, makasih Pak. Saya share sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, jadi nggak banyak nih sebenarnya apa yang mau kita bahas malam ini. Mengingat juga kayaknya nggak terlalu ramai juga kita. Nah, jadi kalau biologi sebenarnya agak susah dalam prakteknya itu karena memang kita itu nggak secara langsung tatap muka gitu. Cuma sebenarnya itu ada aplikasi khusus untuk praktek itu seperti PET dan lain-lain. Cuman tergantung materinya lagi gitu. Karena kita kan kalau di bakteri ini dia benar-benar harus menggunakan lab, harusnya seperti itu. Cuman saya rasa nggak ada salahnya juga sih kalau disampaikan gitu. Biar kita tahu sebenarnya ruang lingkup biologi itu seperti apa gitu kan. Dan juga kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau untuk biologi itu ya gitu-gitu aja gitu kan. Kaitannya dengan kayak misalnya dunia kesehatan dan lain-lain itu yang harus kita ketahui seenggak-enggaknya kita agak berbeda sedikit lah dari orang lain yang tidak pernah mendengar gitu. Jadi ketika ada misalnya contohnya seperti ini, ketika ada yang sakit kita bisa membedakan penyakit apa sih yang diakibatkan oleh virus gitu kan dan penyakit apa sih yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kita bisa nih menyimpulkan kita akan menggunakan antibiotik ataupun antivirus karena itu merupakan dua obat yang berbeda gitu. Kalau biologi ini kan erat kaitannya dengan alam, dengan kehidupan dan terlebih dengan kesehatan kita sehari-hari gitu kan. Jadi biasanya kalau kita sakit ke dokter ataupun ke bidan perawat dan pihak kesehatan misalnya itu akan dikasih antibiotik gitu kan. Jadi ternyata itu beda dengan antivirus. Dan ketika mungkin beberapa saat yang lalu, karena bakteri dengan virus ini sebenarnya kakak adik, cuman tingkat terendah dari organisme, bukan organisme sih, kalau kalau virus itu tuh memang yang ukuran paling terkecil itu virus. Jadi berdua itu tuh ada kaitan erat gitu ya. Jadi intinya adalah antibiotik dan antivirus itu berbeda gitu. Jadi ketika ada yang mungkin beberapa saat lalu itu ada yang terpapar COVID, itu tuh bukan antibiotik yang dikasih gitu, tapi antivirus gitu. Jadi memang eh, yang harus kita ketahui adalah beberapa hal tentang kesehatan yang disebabkan oleh virus ataupun tentang bakteri itu sendiri. Beberapa pertemuan yang lalu itu sudah dijelaskan juga sih tentang virus secara umum, kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan virus juga sudah dijelaskan. Dan juga mohon maaf nih beberapa waktu lalu banyak liburnya karena ketika pertemuan beberapa saat yang lalu rindu sekali juga pengen bergabung, cuman karena kebentur setiap Kamis malam itu ada di jalan dan susah sinyal gitu. Kadang-kadang susah sinyalnya itu di area-area setelah sosok ke sana gitu kan, jadi agak susah gitu. Jadi nggak bisa bergabung. Dan mohon maaf juga untuk Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Billy, karena saya sering bolong gitu. Jadi untuk malam ini kan ini pertemuan terakhir ya katanya tadi, bukan pertemuan terakhir di sama lamanya gitu, tapi pertemuan terakhir di semester ini gitu. Jadi ini nggak terlalu banyak juga dan kan sedikit sekilas lah menggambarkan apa sih yang ada dalam ruang lingkup biologi karena selama ini kalau kita flashback ataupun kita lihat lagi ke belakang yang sudah dijelaskan itu adalah tentang lingkungan hidup, tentang pencemaran lingkungan, kemudian tentang kesehatan, baik yang disebabkan oleh virus, bakteri, sebenarnya masih ada jamur dan lain-lain itu nanti di semester depan mungkin ya. Jadi sebenarnya biologi itu kurang lebih itu aja gitu. Apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itulah biologi gitu. Tapi ya intinya kita harus belajar lagi agar kita bisa mengenal tentang biologi lebih mendalam sebenarnya seperti itu sih. Kemudian, uh, nah, yang saya sebutkan tadi adalah tentang bakteri dan virus itu sendiri. Memang dua-duanya itu mirip ya, gitu kan? Kenapa di sini ada gambar keju, di sini ada gambar vaksin? Karena sebenarnya ini adalah manfaat dari bakteri dan virus, gitu. Jadi dua-duanya itu adalah uh,
Bukan itu ya, kalau bakteri itu organisme gitu, tapi kalau virus itu dia transisi antara makhluk hidup dan bukan gitu. Sedangkan kalau bakteri itu memang makhluk hidup gitu, itu aja bedanya, tapi sama-sama kecil gitu. Kalau bakteri itu kecil sekali, kalau virus itu sangat-sangat-sangat kecil. Itu yang membedakan antara virus dan bakteri. Dan kedua-duanya itu sangat-sangat berpotensi untuk menyebabkan penyakit, karena dua-duanya itu ada di seluruh lingkungan kita gitu. Jadi memang dua-duanya itu hidupnya bisa parasit di badan kita gitu. Kemudian kalau bakteri ini seperti di gambar ini kan, bakteri itu bisa untuk fungsinya bisa untuk membuat salah satu contohnya ya keuntungan yang adanya bakteri ini bisa membuat keju gitu. Jadi ternyata keju yang kita makan itu mengandung bakteri, tapi bakteri baik bukan bakteri jahat gitu. Kemudian kalau untuk virus, dia keuntungannya adalah dia bisa untuk membuat vaksin gitu. Sebenarnya bakteri juga sama, bisa buat vaksin juga. Oleh karena itu kita yang pernah vaksin 1, 2, 3, booster 1, booster 2 itu tuh sebenarnya dibuat dari virus yang dilemahkan gitu ya. Jadi fungsi dari virus itu selain dari merugikan, dia juga ada menguntungkan juga karena sebenarnya dia bisa mengobati dirinya sendiri gitu. Kemudian, nah ini dia penjelasan tentang bakteri itu sendiri. Dia memang bakterinya itu namanya Lactobacillus bulgaricus. Itu tuh sebenarnya kita sering juga mendengar di iklan-iklan di TV gitu kan. Kalau udah iklan-iklan susu itu lactobacillus, lactobacillus gitu kan. Ternyata itu memang kandungan dari bakteri, bakteri yang bisa digunakan untuk fermentasi, baik keju, baik susu dan lain-lain. Cuma nama ujungnya aja yang beda gitu kan. Jadi kalau lactobacillus bulgaricus ini adalah untuk pembuatan keju. Jadi sebenarnya bakteri itu nggak selalu merugikan ya. Dia juga menguntungkan gitu. Ada bakteri baik, ada bakteri yang tidak baik gitu. Jadi fungsinya salah satunya adalah untuk pembuatan keju. Nah, kemudian untuk membuka wawasan kita nih ada video singkat, kita bisa lihat bersama-sama. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan robos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget nyerang kita. Seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya.
Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi nggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain, dan gak jarang itu kita manusia. Dan dalam semua proses itulah kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Jelas ya suaranya. Bentar saya matikan dulu suara yang dari perangkat satunya. Jadi sebenarnya kalau tentang bakteri secara umum mungkin sudah jelas sekali ya kalau di video. Kalau bakteri dan virus itu bukan dua hal yang bisa dipisahkan, walaupun berbeda tapi nggak bisa dipisahkan karena memang sifatnya dua-duanya sama. Hanya saja yang membedakan kalau virus itu kan dia transisi. Tidak bisa dibilang makhluk hidup, tidak bisa juga dibilang bukan makhluk hidup. Jadi di antara gitu ya, karena dia memiliki sel-sel DNA seperti kita gitu ya. Sel-sel DNA itu adalah ciri khas setiap kita manusia. Jadi intinya adalah seperti misalnya DNA saya atau ciri khas tubuh saya gitu kan. Jadi sel-sel terkecil dan penyusun tubuh kita itu disebut DNA dan RNA gitu. Jadi DNA saya itu berbeda jauh dengan DNA-nya Abraham. Jadi tiap orang walaupun kita mungkin saudara kandung itu tidak sama gitu. Tapi virus punya itu gitu kan. Oleh karena itu kenapa virus itu disebut makhluk hidup, karena memang bukan makhluk hidup sih, transisi. Karena dia punya itu gitu, punya yang sama dengan kita, dan menggunakan DNA itulah dia menginfeksi manusia ataupun makhluk hidup lain ataupun tumbuhan ataupun hewan gitu dengan menggunakan DNA itu. Jadi dia menduplikat dirinya atau memperbanyak diri dengan cara masuk ke sel kita, sel terkecil kita, terus dia menyerupai sel itu gitu kan. Ketika sel kita lemah dan kalah, sel virus semakin banyak, itu biasanya yang menyebabkan penyakit berkembang biak dengan cepat gitu kan. Misalnya kayak virus yang kemarin tuh virus COVID itu masuk ke paru-paru kita gitu kan. Kemudian ketika imun kita lemah ataupun kita khawatir yang menyebabkan imun kita lemah, sel-sel yang di dalam paru-paru kita itu semakin habis gitu, karena imun kita yang lemah itu, kemudian sel-sel virus COVID itu semakin banyak. Itulah yang menyebabkan cairan menumpuk di paru-paru gitu, karena virus itu berkembang biak di sana dan menghasilkan sifat yang negatif gitu. Oleh karena itu bisa sampai menyebabkan kematian. Oleh karena itu biasanya kalau orang terserang penyakit, yang sebelum diobati yang pertama itu adalah menenangkan diri dulu gitu, berpikir positif. Itu salah satu yang saya dapatkan ketika virus itu sedang marak-maraknya gitu. Dan saya simpulkan juga bahwa di semua penyakit ya kita ambil sisi positifnya aja gitu sih, kalau penjelasan dokter-dokter ya yang harus kita terapkan gitu. Kemudian untuk ciri-ciri bakteri itu sendiri, karena kita membahas tentang bakteri ya, kita harus move on dari virus gitu. Jadi kalau ciri-ciri bakteri membedakan dengan virus, dia juga bersel tunggal. Sedangkan virus itu nggak jelas dia bersel atau tidak gitu, tapi dia punya DNA dan RNA. Kemudian dia heterotrop. Kalau bakteri dan virus itu sama, dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Dari mana dia dapat gitu kan? Dia dapatnya dari sel inang. Misalnya kalau kayak bakteri yang ada di dalam perut kita, tadi kan sudah dijelaskan juga, bakteri itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Kalau yang di Yakult itu kan ada minuman Yakult itu ya, itu tuh juga mengandung triliunan bakteri harusnya, karena dia dibuat dari bakteri. Kemudian di dalam perut kita itu tuh ada bakteri yang namanya Escherichia coli, itu hidupnya di usus kita. Jadi ternyata walaupun virus itu mengerikan gitu kan, kalau kita lihat dampak penyakitnya bagi manusia, tapi kalau tanpa bakteri itu kita juga tidak bisa bertahan gitu, karena fungsi dari
bakteri Escherichia coli di dalam usus kita itu makan sisa-sisa makanan yang ada di dalam perut kita yang tidak mampu semuanya dikeluarkan gitu. Kemudian yang kedua, dia juga memiliki dinding sel. Kemudian ukuran selnya juga 1,5 mikron. Itu harus dilihat menggunakan mikroskop yang beberapa minggu lalu sudah dijelaskan. Sama seperti virus, dia harus menggunakan mikroskop elektron yang pembesarannya 1000 ke atas gitu, 1000 kali lebih besar. Jadi kita nggak bisa lihat dengan mata kita aja gitu. Jadi kita harus menggunakan mikroskop agar kita bisa melihat bakteri-bakteri tersebut. Kemudian dia juga bisa bereproduksi, oleh karena itu bakteri ini ciri-cirinya tergolong ke dalam makhluk hidup karena dia juga bisa bereproduksi. Bereproduksinya itu dengan cara apa? Dia itu yang pertama dengan cara aseksual. Kalau aseksual dia itu bisa membelah diri. Itu dengan cara seksual. Kemudian kalau secara seksual dia bisa menggunakan paraseksual gitu. Jadi dia juga bisa seksual dan aseksual. Tapi yang lebih umumnya itu adalah aseksual. Dia dengan cara membelah diri. Lanjut lagi. Nah, kemudian ciri-cirinya tentu sudah dia juga memiliki DNA dan RNA. Sama kayak virus, inilah yang digunakan oleh virus dan bakteri ini untuk menginfeksi sel-sel inangnya. Kemudian dapat hidup di semua habitat. Dapat hidup di semua habitat ini itu sudah jelas ya, di tubuh kita bisa, di sekeliling kita bisa, di pintu, di kasur, bahkan di kulkas sekalipun, bahkan di tempat yang paling dingin dan di dalam kerak bumi sekalipun, bakteri itu bisa hidup gitu. Tadi seperti yang di video juga dijelaskan, dari seluruh jagat raya ini yang paling banyak adalah virus dan bakteri. Dan mereka lah yang paling banyak memenuhi bumi dengan ukuran mereka yang sangat-sangat kecil, mereka sangat-sangat banyak. Walaupun kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Dan dia sangat-sangat berpengaruh terhadap kita, ataupun tumbuhan, ataupun hewan gitu. Dan memang bakteri dan virus ini kalau dari ukuran sepertinya tidak ada apa-apa gitu. Ternyata kita yang besar ini malah tidak ada apa-apa gitu kalau dibanding virus dan bakteri, karena kita melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian pengelompokan bakteri, dia materi bakteri ini nggak banyak ya, cuman sekedar kayak pengelompokan, kemudian peranan dan lain-lain. Dan kalau untuk pengelompokan sendiri, dia itu bisa berdasarkan cara memperoleh makanan. Tadi bisa juga heterotrop dan autotrop. Walaupun di ciri-cirinya itu disebutkan heterotrop, ternyata ada gitu. Bakteri yang bisa membuat makanan sendiri, tapi bukan membuat makanan sendiri seperti fotosintesis. Dia itu sebenarnya hanya bisa mensintesis makanan yang sudah ada. Karena dia itu punya zat-zat tertentu, sehingga dia bisa membuat makanan menggunakan sisa-sisa makanan yang sudah ada gitu kan, seperti Escherichia coli dan kawan-kawan. Tapi kalau yang heterotrop itu yang tidak bisa membuat makanan, dia benar-benar menumpang pada tempat inangnya, baik menumpang di tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia. Kemudian berdasarkan jumlah dan letak flagela. Kalau flagela itu sebenarnya kalau bakteri itu dia itu seperti ada ekor-ekornya gitu. Jadi flagela itu tuh seperti ekor sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ada lihat tadi di gambarnya itu seperti itulah bakteri, bentuknya kurang beraturan gitu. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen, dia ada aerob dan anaerob. Kemudian berdasarkan bentuknya, nanti ada di gambar. Kemudian berdasarkan perwarnaan gram. Ini ditemukan oleh seorang ilmuwan, mengatakan bahwa dengan menggunakan larutan tertentu, kemudian diteteskan di sel bakteri, dia akan berubah warna, baru dikelompokkan menjadi bakteri negatif dan bakteri positif. Ini sebenarnya udah terlalu berat ya gitu, karena memang kalau yang umum-umum saja lebih baik kita pelajari tentang kesehatan ataupun peran dari bakteri itu sendiri gitu. Kalau berdasarkan pengelompokan bakteri ini, karena memang kita terbatas dengan kayak prakteknya gitu di laboratorium dan lain sebagainya. Jangankan kita gitu, di sekolah aja, selama sekolah aja saya kayaknya belum pernah gitu dapatkan laboratorium yang bisa untuk mengecek bentuk-bentuk bakteri itu sendiri gitu, karena memang bentuk bakteri itu sendiri itu perlu mikroskop yang luar biasa gitu, elitnya gitu kan. Dan tapi tidak menutup kemungkinan sih di zaman sekarang ya Pak Billy ya, karena memang kita kan sudah
era teknologi udah berkembang gitu kan. Jadi bisa kita lihat dari bentuk dari video dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti mungkin ada soal gitu kan, kita udah tahu gitu. Ini bakteri jenis ini, bakteri bentuknya ada yang bulat, ada yang spiral, ada yang batang misalnya seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang sulit lagi, nggak kayak di zaman saya sekolah dulu sih sebenarnya. Jadi itulah keuntungan zaman sekarang. Seperti yang kita lakukan malam ini merupakan nilai plus dari teknologi gitu. Nanti mungkin kalau udah saya buatkan video gitu kan nanti bisa kita tonton bersama di YouTube PKBM. Jadi kurang lebih seperti itu. Setidaknya kita tahulah materi biologi apa sih yang perlu kita tahu gitu kan. Kemudian nah ini bentuk-bentuknya nih. Kalau bentuk-bentuk bakteri sendiri, kalau ini bakteri yang hidup di usus kita. Ternyata dia banyak flagela, banyak ekornya gitu kan. Ini nih ada triliunan di dalam perut kita gitu kan. Dia fungsinya memakan sisa-sisa makanan yang ada di usus. Jadi sangat-sangat berperan penting. Kalau bakteri ini tidak ada, kelangsungan hidup kita juga tidak terjamin gitu kan. Karena memang ini bakteri baik yang ada dalam tubuh. Selama jumlahnya juga tidak terlalu yang melebihi batas gitu ya. Tapi memang sejauh ini merupakan bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kalau yang hijau ini juga bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Sebenarnya kurang lebih, tapi ini bakteri hidupnya di tumbuhan gitu. Makanya warnanya seperti ini. Kemudian ini kalau berdasarkan bentuk, berdasarkan flagela, sorry. Kalau ini berdasarkan ekornya, ada memang bakteri yang polos gitu kan, tapi rata-rata bakteri itu mayoritas dia punya ekor gitu. Jadi mulai dari atrik, monotrik, dan lain sebagainya, ini merupakan jenis-jenis bakteri. Jadi sebenarnya bentuk bakteri ya kurang lebih seperti ini. Nanti misalnya di dalam soal mana sih yang disebut dengan bakteri, mana yang disebut dengan virus, ya seperti ini gitu kan. Ternyata memang kalau diperbesar dengan mikroskop bentuk bakteri seperti itu gitu. Walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung, ternyata memang ada. Bisa jadi sekarang ada di tangan kita, ada di mana-mana gitu, ada di seluruh tubuh kita misalnya kan, bahkan ada di dalam tubuh kita ya, bentuknya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita perbesar dengan mikroskop, ternyata semengerikan itu gitu lingkungan kita gitu kan. Syukur-syukurnya kita tidak melihat gitu. Bahkan cacing aja biasanya saya ketakutan lihatnya, apalagi kalau misalnya bakteri sebesar cacing gitu kan, saya bisa lari gitu. Dan syukurnya bakteri itu tidak kelihatan, virus juga nggak kelihatan gitu kan. Kemudian bentuk-bentuk bakteri. Nah, ini kalau bentuk-bentuknya dia ada yang bentuk kokus. Kokus itu disebut dengan bentuk bulatnya bakteri. Ternyata bakteri itu ada bentuk bulat juga. Kemudian ada yang bentuk basil. Basil itu bentuknya batang. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya spiral. Jadi bakteri itu 3 kelompok bentuknya itu ada batang, ada bulat, dan ada spiral. Kurang lebih seperti itulah. Jadi bentuk bakteri dan bentuk virus itu sebenarnya tidak jelas ya. Jadi memang itulah yang ada di sekitar kita pada saat ini gitu. Kemudian peran bakteri dalam kehidupan. Bakteri juga erat kaitannya tentunya dengan kesehatan manusia, kemudian fungsinya bagi manusia. Jadi intinya cuma 2 itu sih. Bakteri itu berperan baik bagi kesehatan, dia erat kaitannya dengan kesehatan manusia. Nah, ini yang menguntungkan. Saya kelompokkan menjadi beberapa yang menguntungkan itu ternyata dia bisa membunuh bakteri ataupun virus lain. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, bakteri bukan cuma virus gitu. Bakteri juga bisa dibuatkan vaksin gitu kan. Jadi ada beberapa penyakit tertentu, misalnya penyakit disebabkan oleh virus ataupun bakteri-bakteri yang seperti vaksin, misal vaksin COVID misalnya kan. Nanti bakteri ataupun virusnya dilemahkan, jadikan vaksin, dia bisa menghambat dari penyakit tersebut gitu. Itu bakteri yang menguntungkan. Kemudian ternyata dia juga bisa menyuburkan tanaman gitu kan. Jadi ternyata nggak semua bakteri itu merugikan gitu. Kemudian yang tadi Escherichia coli itu memang membentuk vitamin K dalam tubuh, kemudian hidup di usus besar. Jadi dia fungsinya adalah mengambil sisa-sisa makanan yang ada dalam usus kita. Kemudian yang seperti yang pertama tadi juga dijelaskan, pembuatan keju juga iya, kemudian pembuatan yogurt juga iya. Ternyata memang makanan-makanan enak yang kita makan gitu kan, kayak keju, kayak yogurt, kayak susu, itu semuanya berkaitan dengan bakteri.
Dan selama ini yang kita tahu bahwa virus ataupun bakteri itu tuh merugikan gitu. Awas-awas di situ ada bakteri misalnya kan. Ternyata enggak juga. Apa yang kita konsumsi itu ternyata ada bakteri, tapi bakteri baik. Jadi seperti itu. Kemudian ini bakteri yang merugikan. Kalau yang merugikan ini sudah jelas ya. Kalau kemarin kan contoh dari virus itu misalnya penyakit yang disebabkan itu harus kita ketahui. Penyakit apa saja sih yang membedakan antara penyakit disebabkan oleh virus dan penyakit disebabkan oleh bakteri? Kalau virus itu misalnya virus influenza. Kalau flu itu disebabkan oleh virus gitu kan. Kemudian kalau kalau COVID ya pasti ya karena virus gitu. Kemudian kalau yang bakteri ini yang harus kita ketahui juga, kalau TBC, tuberkulosis itu nggak disebabkan oleh virus, walaupun dia sama-sama mungkin kayaknya flu gitu kan, kayak batuk, tapi itu bukan virus ternyata, itu disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Oleh karena biasanya orang yang sakit TBC itu dikasihnya antibiotik, bukan antivirus, karena disebabkan oleh bakteri gitu. Jadi oleh karena itu dia dikasih antibiotik dan juga sekilas dari pembelajaran di buku yang saya baca itu tentang tuberkulosis itu jangan disepelekan. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang terkena tuberkulosis gitu, karena kebetulan dulu di kampung saya ada, tapi sayangnya mungkin agak disepelekan. Jadi tidak bisa juga kita pungkiri bisa merenggut nyawa gitu dan itu yang sangat-sangat disayangkan. Bahkan satu keluarga sama anaknya itu kan ada yang sakit gitu, tapi anaknya itu konsul ke dokter gitu kan, nah sembuh gitu. Oleh karena itu TBC itu bukan sesuatu penyakit yang bisa kita sepelekan ketika kita ada anggota keluarga kita yang terkena TBC misalnya gitu ya. Jadi memang penyakit itu bisa disembuhkan asal kita rutin ke dokter gitu, karena nanti akan mendapatkan penanganan antibiotik berdasarkan dosis yang diperlukan, tingkat keparahan TBC gitu ya. Itu disebabkan oleh bakteri gitu kan. Nanti akan dijelaskan juga sama pihak kesehatan biasanya rumah jangan tertutup dari cahaya matahari, rumah harus bersih gitu ya, rumah harus full cahaya sinar matahari gitu kan. Itu akan membunuh bakteri-bakteri karena bakteri itu paling suka tinggal di tempat lembab. Bayangkan saja bakteri masih sanggup hidup di dalam kulkas yang kita saja tidak sanggup gitu kan. Oleh karena itu penangkalan gitu kan dari bakteri ini sangat-sangat perlu kita ketahui gitu, karena memang penyakit yang disebabkan bakteri kalau kita biarkan itu bukan menjadi sesuatu yang bisa kita anggap enteng gitu. Sudah sering juga lihat bukti dari kerugian yang disebabkan oleh bakteri. Nah ini yang disebabkan yaitu penyakit Gonorrhea. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang mungkin karena salah pola hidup gitu. Dan kalau orang sudah terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti ini, bukan sebenarnya harus kita jauhi sih, jaga jarak iya, cuman tetap menggunakan protokol kesehatan gitu kan, karena memang kalau kita posisikan yang sakit adalah keluarga kita, nggak mungkin kita buang keluarga kita yang sakit gitu kan. Jadi intinya adalah jangan lupa konsulkan ke dokter gitu. Kemudian radang selaput otak, ini kebetulan dulu ada keluarga saya juga yang kena nih gitu kan. Ternyata ini disebabkan oleh bakteri gitu. Kemudian kalau penyakit tetanus itu sudah jelas ya. Biasanya dari kecil sudah ada vaksin tetanus. Ternyata itu disebabkan oleh bakteri. Nah sebelum saya belajar tentang biologi, saya kira memang tetanus itu virus gitu, karena saya taunya segala sesuatu yang divaksinkan ke dalam tubuh itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Saya kira seperti itu, ternyata enggak gitu. Ternyata tetanus itu berasal dari bakteri yang diperoleh kita. Mungkin bisa jadi salah satu contoh tetanus itu kan disebabkan oleh nginjak paku ya biasanya ya. Jadi biasanya kalau udah nginjak paku kan kita itu was-was tuh, gitu kan. Jadi kalau misalnya bekas paku karatan itu nggak terbuang, otomatis kaki kita itu kan kayak infeksi gitu kan. Jadi ternyata bakteri tetanus itu sangat-sangat senang gitu. Bakteri Clostridium tetani ini sangat senang berada di tempat yang seperti itu gitu. Di tempat yang ada karatannya, kemudian di tempat yang infeksi karena karatan itu ternyata dia senang di sana. Oleh karena itu penyakit tetanus itu bisa menyebar gitu kan. Kemudian penyakit tipes juga karena bakteri Salmonella typhosa gitu. Ternyata memang
nggak semua penyakit itu karena virus gitu ya. Ternyata banyak juga yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian kolera ini kurang lebihnya seperti diare dan lain-lain itu juga disebabkan oleh bakteri gitu. Jadi itu yang harus kita ketahui, penyakit apa sih yang disebabkan oleh virus, kemudian yang disebabkan oleh bakteri gitu ya, biar kita bisa membedakan gitu. Jadi intinya adalah walaupun penyakitnya salah satu contoh tadi sama-sama di saluran pernafasan, antara flu dan TBC itu dia beda penyebabnya gitu. Tapi penanganannya kurang lebih sama, untuk pencegahannya kurang lebih sama. Intinya adalah jangan lupa untuk aliran sinar udara ke rumah itu kita harus kalau bisa di-full-kan gitu ya. Jangan sampai pintu, jendela ditutup terus hari-harinya gitu kan, gorden nggak pernah dibuka gitu. Itu biasanya anak kosan yang seperti itu kan. Jadi jangan lupa, sekedar mengingatkan saja, saya rasa di sini tidak ada yang seperti itu. Kita semua mungkin dari subuh aja sudah buka jendela gitu, saking nggak betah gitu, karena saya pun nggak betah pengap orangnya. Dan itu saja sebenarnya yang harus kita ketahui tentang pencegahan dari bakteri ataupun pencegahan dari virus tersebut, karena memang mereka tidak suka cuaca panas gitu, mereka lebih suka cuaca dingin. Jadi oleh karena itu seperti slogan-slogan yang biasa kita dengar ya dari pihak kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati, karena berobat itu mahal gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan nah, sekian, nggak banyak sih kalau materi bakteri ini, mungkin sekedar mengingatkan kita bersama saja, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri gitu kan, karena juga apa namanya, hidup di lingkungan yang kita kadang-kadang kurang tahu juga gimana kondisinya gitu kan, kebersihannya seperti apa dan lain sebagainya. Apalagi saya hidupnya di lingkungan yang memang banjir, terus ini masih banjir. Oleh karena itu harus agak-agak apa ya, harus agak-agak memperhatikan lah gitu, bagaimana kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, karena memang dengan cuaca yang nggak menentu seperti ini, tentunya virus dan bakteri itu akan sangat-sangat senang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.